Selamat datang di perkuliahan Data Mining dan Data Warehouse. Pada sesi kali ini kita masih membahas tentang klasifikasi, di mana kita akan melanjutkan membahas metode yang kedua, yaitu metode K-nearest-neighbor atau KNN. Nah, di slide keempat di situ ada sedikit penjelasan tentang bagaimana cara kerja atau konsep KNN ini dalam melakukan klasifikasi data. Nah, yang pertama di situ adalah dia pakai prinsip jarak. Jadi untuk menentukan kemiripan dari suatu objek, untuk menentukan klasifikasinya dia menggunakan teknik kemiripan atau ketidakmiripan berbasis jarak. Jadi mencari jarak terdekat antara data yang akan dievaluasi dengan K tetangga terdekatnya dalam data pelatihan. Nah, di sini karena masih terkait dengan klasifikasi, jadi tentu saja nanti datanya yang diukur jaraknya adalah yang termasuk data latih. Nah, kemudian ada yang disebut dengan K tetangga. Nah, K ini yang dimaksud adalah berapa objek data yang paling dekat dengan objek yang akan dicari kelasnya, seperti itu. K-nya untuk K-nearest-neighbor ini kita akan menentukan apakah kita akan mengambil satu saja, jadi satu saja data yang paling mirip, atau kemudian kita menggunakan dua data yang paling mirip, kita mengambil dua data yang paling mirip, atau kemudian tiga dan seterusnya. Nah, kemudian nanti berdasarkan K tetangga ini atau objek data ini akan ditentukan kelas dari objek yang belum diketahui kelasnya. Nah, kemudian perhitungan jarak yang dilakukan untuk mengetahui tetangga yang paling dekat dengan objek yang belum diketahui kelasnya ini menggunakan Euclidean distance. Nah, kemudian bagaimana menentukan kelasnya setelah dihitung jaraknya, yaitu dilihat jumlah kelas yang paling banyak dengan jarak terdekat tersebut akan menjadi kelas di mana data evaluasi tersebut berada. Jadi setelah ditentukan tetangga yang paling dekatnya itu apa, kemudian dilihat kelas dari kelas dari masing-masing tetangga terdekat tersebut. Jadi dilihat kelas yang paling banyak muncul atau kelas yang paling banyak dimiliki oleh tetangga tersebut. Nah, itu datanya akan dilabeli sesuai dengan kelas tersebut. Nah, analoginya bisa dilihat pada slide 5. Jadi contohnya kita mau melakukan klasifikasi antara ikan sibas dengan ikan salmon itu berdasarkan dua atribut, yaitu atribut panjang dan atribut kecerahannya. Jadi ada dua jenis ikan, namanya ikan sibas dan ada ikan salmon. Nah, kemudian ada sebuah ikan yang kemudian dapat nilai kecerahannya dan akan didapat juga nilai panjangnya, kemudian akan mau dilabeli secara otomatis atau dilakukan pengkelasan. Nah, ikan ini termasuk dia ikan sibas atau ikan salmon. Nah, analoginya seperti ini. Jadi ini dipetakan ke dalam diagram seperti ini. Kemudian ada kecerahan, ada panjang. Nah, kemudian dipetakan seperti ini. Ada ikan salmon dan kemudian ada ikan sibas. Nah, contohnya ada ikan yang setelah dipetakan panjang dan kecerahannya dia ada di titik sini. Nah, kemudian kita mau menentukan, nah, ikan ini termasuk dia kelasnya ikan sibas atau ikan salmon. Nah, itu tinggal kalau pakai KNN kita tentukan, kita hitung jarak antara setiap ikan yang ada yang sudah ketahuan kelasnya yang di atas ini. Jadi ikan-ikan yang dipetakan di sini ini sudah ketahuan kelasnya apakah dia sibas atau salmon. Kemudian dihitung jarak kedekatannya berdasarkan panjang dan kecerahan untuk masing-masing ikan tersebut. Kemudian nanti kalau di KNN ditentukan K-nya 3 atau dipilih 3 ikan terdekat. Nah, 3 objek ikan terdekat misalnya ini ketahuan 1, 2, 3. Nah, kemudian setelah diketahui dilihat kelas dari 3 ikan terdekat ini. Kelas apa yang paling banyak muncul atau di antara objek ini ikan mana yang paling banyak memiliki nilai kesamaan yang dekat. Nah, contohnya di sini yang kuning ini ikan salmon, yang agak putih ini ikan sibas. Nah, sudah ketahuan di antara 3 ikan terdekat, 2 di antaranya adalah ikan
sea bass dan hanya 1 yang ikan salmon. Sehingga hasil klasifikasinya ditentukan bahwa ikan yang masih belum diketahui labelnya ini, belum ditahu kelasnya adalah dilabeli sebagai ikan sea bass. Nah, secara garis besar, penerapan contoh KNN, cara kerja dari metode KNN ini adalah ya seperti analogi klasifikasi ikan ini. Nah, contohnya lagi, jadi tidak hanya 3 saja, jadi K-nya itu bisa ditentukan sendiri, bisa K-nya juga 5. Nah, kalau K-nya 5, nah contohnya di sini ditambahkan lagi 1 ikan, jadi ditambahkan belut. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau ikan tersebut hanya diketahui panjang saja dan kecerahannya, nilai kecerahan kulitnya itu kemudian diukur apakah dia mau diklasifikasi masuk salmon, sea bass atau belut. Nah, seperti itu. Kemudian tetangganya bisa sampai misalnya ditentukan K-nya 5, nanti diambil 5 objek terdekat. Nah, kemudian kalau ada yang bertanyakan tadi K-nya bisa berapapun. Nah, itu sebaiknya nilai K-nya seperti apa? Nah, secara teori, jika jumlah data latih tidak terbatas, jadi semakin besar nilai K, semakin baik klasifikasinya. Jadi kalau jumlah data latihnya itu banyak, maka semakin besar nilai K yang digunakan, itu nanti hasil klasifikasinya akan semakin baik. Tetapi kenyataannya kalau kita menggunakan klasifikasi itu kan data latihnya itu pasti terbatas yang data kita punya. Nah, itu ada rule of thumb terkait dengan nilai K ini. Jadi untuk menentukan nilai K yang bisa dikatakan baik menurut beberapa penelitian, itu tinggal kita akarkan saja jumlah datanya atau SKRT N, di mana N adalah banyaknya data latih. Jadi kalau tadi 10, kita punya 10 data latih, kita mau menentukan ini K-nya yang baik berapa. Jadi kita tinggal akarkan saja, akar 10 ya kira-kira 3, sekian. Nah, kita tinggal bulatkan saja, berarti ini baiknya nilai K-nya itu adalah 3. Jadi baiknya nilai K itu lebih kecil dari akar dari jumlah data latihnya. Nah, di situ ada sedikit uraian, di poin ketiga itu ada nilai K, ada sedikit pertimbangan tentang nilai K ini. Jadi nilai K yang besar itu mungkin meningkatkan kinerja. Jadi semakin besar nilai K, sebenarnya semakin baik hasil klasifikasinya. Tetapi nilai K yang terlalu besar juga itu bisa mengakibatkan kesalahan penentuan tetangga. Jadi K-nya itu bagus kalau besar, tapi kalau terlalu besar itu juga akan tidak bagus terhadap hasil klasifikasi. Nah, itu makanya bisa menggunakan ukuran rule of thumb ini untuk menentukan sebenarnya jumlah K yang baik itu yang berapa. Nah, kemudian kita lanjut ke slide 8, bagaimana algoritma KNN ini. Jadi bagaimana melakukan klasifikasi menggunakan algoritma Caney-Resnick-Bohr. Nah, yang pertama itu langkahnya tentukan jumlah tetangga terdekat atau kita menentukan berapa jumlah K yang akan kita gunakan. Kemudian hitung jarak data uji dan data latih, yaitu kalau kita punya data uji berapa objek yang ada di situ, data latih maksud saya berapa objek yang tersedia, kemudian kita punya data uji, data yang belum diketahui kelasnya, itu kemudian kita hitung jarak antara data uji ini dengan masing-masing data latih yang ada. Nah, tadi perhitungan jaraknya kita menggunakan Euclidean distance. Kemudian langkah ketiga, setelah diketahui jaraknya, jarak antara data latih dan data uji, itu kemudian diurutkan datanya. Jadi dilakukan pengurutan data berdasarkan jarak yang paling kecil sampai jarak yang terbesar. Nah, karena jarak yang paling kecil, semakin kecil nilai jarak itu kan objek tersebut semakin mirip, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu cari jumlah kelas terbanyak dari tetangga terdekat. Nah, itu tadi. Dan tetapkan kelas tersebut sebagai kelas data yang dievaluasi. Jadi setelah ditentukan, kita ambil yang K terdekat, kemudian dilihat jumlah kelas yang paling banyak muncul di K itu, di tetangga terdekat itu kelas yang mana, kemudian diambil. Nah, kelas itulah yang akan digunakan sebagai kelas dari data uji atau data yang belum diketahui kelasnya. Nah, jadi hanya ada 4 tahap untuk melakukan klasifikasi menggunakan algoritma KNN ini. Nah, ini hanya ada uraian sedikit, rumus
jarak Euclidean, itu bisa lihat di slide 9. Itu sebenarnya rumus jarak Euclidean itu sudah ada di pembahasan kita terkait dengan data, di situ ada. Jadi ini saya lewatkan saja. Nah, kemudian di slide 10 saya perlihatkan contoh kasus bagaimana melakukan klasifikasi kemudian menerapkan teknik KNN ini. Nah, contohnya kasusnya seperti ini. Berikut merupakan data peminjaman uang pada suatu bank. Jadi terdapat dua variabel pada data, yaitu umur dan besarnya pinjaman. Dan kelasnya adalah apakah peminjam tersebut mampu atau tidak mampu melunasi pinjamannya. Nah, misalnya di sini banknya sudah punya data latih. Jadi ini data riwayat pelunasan pinjaman di suatu bank. Jadi ini sudah data real. Jadi contohnya ada peminjam itu 25 tahun, pinjamannya 40 juta, status pelunasannya dia sampai lunas pada saat peminjamannya. Kemudian misalnya ada data histori lain, jadi ada peminjam yang usianya 23 tahun, dia pinjam sebanyak 95 juta dan ternyata tidak lunas. Nah, contohnya kasusnya ada seorang calon peminjam, jadi usianya 48 tahun dan dia mau meminjam sebanyak 100 juta. Nah, ini kalau kita terapkan di perbankan, ini bisa dilakukan untuk memprediksi kira-kira peminjam ini dia bisa melunasi atau tidak. Nah, ini akan diklasifikasikan apakah dia masuknya kelas lunas atau kelas tidak lunas berdasarkan dari data histori yang sudah dipunyai oleh bank tersebut. Nah, ini kita bisa menggunakan algoritma KNN untuk melakukan data mining. Jadi sekarang ada objek usia 48 tahun, pinjaman 100, ini belum diketahui kelasnya. Nah, tadi langkahnya yang pertama adalah kita tentukan nilai K yang akan kita gunakan. Nah, tadi rule of thumb-nya, kalau kita mau pakai rule of thumb itu adalah akar dari jumlah data latih. Nah, sekarang kita punya data latih berapa ini? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kalau kita akarkan ya sekitar 3 komaan juga. Jadi, nilai K-nya kita bisa ambil lebih kecil dari itu, kita ambil 3. Nah, ada juga rule lain yang menyatakan bahwa sebaiknya nilai K itu ganjil, seperti itu. Apalagi kalau kelasnya hanya ada 2. Jadi ini supaya menghindari bahwa nanti tetangga terdekat ini kelasnya sama jumlahnya. Jadi bisa ambil yang ganjil. Kemudian langkah kedua adalah hitung jarak data uji. Ini data uji, data yang belum diketahui kelasnya dengan data latih. Nah, sekarang kita punya data latih itu ada 11 objek. Nah, kita punya data uji tadi yang usia 48 dan pinjamannya 100 juta. Nah, ini kemudian kita hitung jaraknya dengan masing-masing data uji yang ada. Seperti ini. Nah, maka akan dihasilkan, jadi pakai Euclidean distance, kita tinggal hitung jarak antara data uji dengan data latih 1. Jadi, tinggal dikurangkan 25 dikurang 48 itu dipangkat 2 kan, ditambah dengan 40 dikurang dari 100 pinjamannya dipangkat 2. Nanti dapatnya seperti ini. Jadi jarak antara data uji dengan data latih pertama itu 64,257. Nah, kemudian dihitung lagi jaraknya. Jadi data uji dengan data latih kedua itu tinggal diakarkan. 35 dikurang 48 pangkat 2 ditambah dengan 60 dikurang pinjamannya 100 pangkat 2. Nah, ini nanti ya diketemu hasilnya. Dan seterusnya sampai diketahui jarak antara data uji dengan setiap objek pada data latih. Nah, nanti kalau sudah dihitung semuanya, ini sama saja, jadi hasilnya akan seperti ini. Nah, akan diketahui semua jarak antara data uji yang kita punya dengan data latih, semua objek pada data latih. Kalau sudah ketemu jaraknya, langkah ketiga tadi adalah mengurutkan data. Jadi ini data yang ini tadi diurutkan dari yang memiliki jarak terkecil sampai dengan jarak terbesar.
Nanti setelah pengurutan dia dapatkan seperti ini. Jadi jarak yang paling dekat itu adalah objek yang usianya 60 dan pinjamannya 100 juta. Kemudian yang kedua usia 45, pinjaman 80. Objek yang ketiga terdekat itu adalah usia 35 tahun dan pinjaman 120. Nah, setelah diurutkan kita ambil K terdekat. Nah, tadi kita tentukan K-nya 3, jadi kita ambil 3 objek terdekat. Nah, yang 3 objek terdekat ini yang 3 baris di atas. Nah, setelah itu langkah keempat kita tentukan kelasnya. Nah, yang tadi data uji itu dia masuk kelas mana, kita lihat di sini. Objek 3 terdekat itu kelasnya paling banyak yang mana? Jadi status pelunasannya yang tidak lunas itu hanya 1, kemudian yang lunas itu ada 2. Nah, sehingga kita bisa tentukan kelasnya, kita bisa klasifikasikan objek tadi yang usianya berapa tadi? Usianya 48. Nah, objek dengan usia 48, kemudian pinjaman 100, itu bisa diklasifikasikan sebagai lunas. Jadi kalau kita mau terapkan teknik ini, data mining ini di bank, jadi bisa kita memprediksi apakah seseorang yang mengajukan kredit atau pinjaman berpotensi melunasi apa tidak. Nah, untuk kasus ini dia masuk kelasnya lunas. Jadi ya bisa diprediksi bahwa berdasarkan data histori yang sudah dipunyai oleh bank, peminjam ini berpeluang untuk melunasi pinjaman yang diajukan. Nah, seperti itu. Oke, demikian pembahasan terkait dengan klasifikasi, yaitu metode K-Nearest Neighbor. Semoga mudah difahami. Sekian, terima kasih.